Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum uskunu hadhihi al-qaryata wa kulu minha haitsu syi'tum. Nah, setelah mereka diberi tanah, ya kan? Diberi tanah, mereka kan diajak hijrah sampai menyeberangi Laut Mati itu kan, Laut Merah itu kan karena lari dari Mesir ya, menuju Palestina. Firaun itu di Mesir. Diajak lari, ya. Jadi itu, maaf, Mesir itu dari benua Afrika, kemudian Palestina itu di benua Asia. Ya, jadi menyeberangi kontinen itu, menyeberangi benua. Dan Laut Merah yang diseberangi itu sampai sekarang ya ada. Nah, setelah menyeberang kemudian mereka sampai di negeri yang dijanjikan. Kalau orang-orang Barat menyebutnya sebagai the promised land, tanah yang dijanjikan. Makanya mereka sampai sekian ribu tahun kemudian ya masih menganggap itu tanah milik mereka. Karena apa? Ya di sini disampaikan, wa idza qila lahum, dan katakan kepada mereka, ketika dikatakan kepada mereka kaum Bani Israel, apa? Skunu, tinggallah kalian, loh kan berarti boleh. Kan berarti itu untuk mereka, gitu mikirnya. Tinggallah kalian hadil qaryah, di negeri ini. Di mana itu? Baitul Maqdis. Di mana itu? Di Palestina. Loh, Quran loh yang menyatakan ini. Sehingga kalau mereka sekarang punya, apalagi di kitab mereka juga jelas mengatakan bahwa itu milik mereka, tanah mereka, tanah nenek moyang mereka. Dulu Nabi Ibrahim kan sebagai nenek moyang Bani Israel juga kan memang orang Palestina ya. Orang Palestina, jadi di Palestina. Cuma kemudian Ibu Hajar yang diperintahkan oleh Allah dibawa oleh Nabi Ismail ke mana? Mekah, ke Arab. Tapi di Arab ya gitu, di Arab hanya sebagai ujian karena ketika di Arab kemudian ditinggalkan selama sekian tahun di Arab, kemudian setelah sekian tahun, antara 7 sampai 9 tahun itu, Nabi Ibrahim lah diperintah Allah untuk menjemput lagi Ibu Hajar sama Nabi Ismail untuk kemudian dibawa ke Palestina lagi. Nah, ya jadi ketika dikatakan sama mereka, akhirnya Nabi Ismail, Nabi Ishak, nah Nabi Ishak ini kan bapak moyang dari Nabi Yakub, ya. Nabi Yakub sebagai bapak atau awal pertama dari suku-suku yang berkembang dari Bani Israel. Di ayat sebelumnya 160 kemarin sudah kita pelajari tentang 12 suku dari Bani Israel, ya kan? 12 suku. Masih hafal kemarin nama-namanya? Enggak, saya enggak hafal juga. Yang saya hafal hanya 3 itu. Di Benyamin, Yehuda, Lewi, sama Joseph. Nah kan? Joseph atau apa kemarin? Yusuf. Namanya nyebutnya Yusuf. Kalau orang Yusuf, kalau orang kota Joseph. Tuh, ya, Joseph. Ada 12 itu kemarin sudah dikasih tanah masing-masing, tanah perdikan lah istilahnya. Kemudian mereka juga sudah atas kuasa Allah, mukjizat yang diberikan kepada Nabi Musa,
mereka juga sudah dikasih sumber kehidupan berupa apa? Ainan, mata air. Ada isnata asyrota ainan. Ada 12 mata air, jumlahnya sama persis dengan 12 suku Bani Israel. Berarti mereka sudah dikasih sumber-sumber kehidupan. Lalu dikatakan, tinggallah kalian di negeri ini. Wa kulu minha haitsu syi'tum. Dan kalian makanlah apa yang diperintahkan oleh Allah di situ, makanlah kamu di situ, rezeki kamu di situ, sudah netaplah kamu di situ. Ini negeri untuk kalian, intinya begitulah, ya kan? Jadi mereka merasa dasar hukumnya itu kuat sekali untuk mengklaim bahwa Palestina itu milik mereka. Wa qulu hittatun, dan ketika kamu masuk sambil berdoa. Ketika kamu masuk ke negeri itu, negeri Palestina itu sambil dongo, berdoa. Apa doanya? Sudah diajarin. Hittatun. Hittatun. Ya kan? Arti dari hittatun itu adalah mohon diampuni dosanya. Jadi sambil, karena banyak dosa mereka itu. Jadi minta apa? Diampuni dosanya. Ya Allah, ampunilah dosa kami. Jadi diperintahkan untuk memperbanyak syukur dan diperintahkan memperbanyak istighfar. Satu di antara kalimat yang diajarkan adalah hittatun. Apa? Hittatun. Disuruh minta ampun. Jadi memasuki negeri itu boleh. Negeri ini kamu jadikan negerimu, ya sudah, tidak apa-apa. Kamu tak kasih 12 mata air, ya wis. Kamu minta makanan dari langit, oke, kita kasih, namanya mana wasalwa. Kamu sudah dikasih mana wasalwa, masih minta kemarin apa aja itu? Bawang, apa? Ketumbar, semua macam-macam kayak gitu. Dikasih sama Allah. Ini termasuk ini. Min haitsu syi'tum, ini wis sakarepmu, wis kamu bercocok tanammu di sana. Makanya sekarang di Palestina sana kan memang tanahnya subur ya. Ketika termasuk kurma-kurma sekarang yang banyak beredar ternyata banyak dari sana juga ya. Sudah, tapi syaratnya itu boleh semua kamu pakai fasilitas itu asalkan masuknya kamu itu dengan mengucap banyak istighfar. Hittatun. Wadkhulul baba sujadan. Dan masuklah kamu dengan cara apa? Dengan cara apa? Membungkuk, menunjukkan sopan santun. Membungkuk, suruh membungkuk. Jadi masuk gerbang kota itu sambil membungkuk. Sebagai bentuk penghormatan kepada, ya bersyukurlah kepada Allah. Hittatun, sambil membungkuk. Ya. Naghfir lakum khadi'atikum. Kalau kamu itu semua, maka kami akan ampuni dosa-dosa kamu. Jadi di samping kami kasih kamu tanah, kami kasih kamu negeri, berupa negeri Baitul Maqdis, negeri Palestina, kamu juga akan kami ampuni dosamu. Ya, sepanjang syaratnya tadi itu. Kamu masuknya dengan banyak istighfar, kamu masuknya dengan membungkuk. Sanazidul muhsinin, tentu kami akan kemudian tambahkan pahalanya untuk orang-orang yang berbuat kebaikan. Wes, enak wes kamu jadi pengikut Nabi Musa itu enak. Dikasih banyak lah gitu ya. Tapi namanya Bani Israel ya toh. Kemarin minta salwa, mana salwa, minta apa lagi? Minta fumiha wa fasaliyah, macam-macam. Namanya Bani Israel ya. Sudah dikasih hittatun, disuruh perintah ngomong hittatun,
Dirubah, fabaddalal ladzina dzalamu minhum qawlan ghairal ladzi qila lahum. Wong disuruh minta ampun. Disuruh apa? Minta ampun. Dirubah itu ucapannya. Yang awalnya hittatun dirubah jadi hintatun fi syairah. Dirubah jadi apa? Hintatun fi syairah. Hintatun fi syairah. Jadi pakai nun. Hintatun fi syairah. Artinya apa hintatun fi syairah? Minta gandum. Minta gandum. Wong disuruh minta ampun dirubah minta gandum. Disuruh banyak istighfar malah minta banyak rezeki. Loh, lah kok rada mirip ya? Disuruh banyak minta ampun, tapi doanya lebih banyak minta apa? Duit. Lah, Gandum. lah ya, Bani Israel kan disuruh banyak minta ampun. Ternyata doanya lebih banyak minta apa? Kan? Tuh. Lah disuruh banyak minta ampun, minta rezeki apa? Hidayah, minta petunjuk, disuruh banyak itu. Tapi ternyata minta apa? Rezeki. Kok kayak ada yang mirip gitu ya? Ada yang mirip itu Bani Israel itu. Ternyata ya kan? Nah, ini makanya jangan dirubah-rubah tuh loh. Kenapa? Karena mereka merubah dan konon ketika mereka diperintah untuk membungkuk, dirubah, mereka ngesot. Ngesot. Perintahnya itu membungkuk saja. Artinya menunjukkan hormat lah. Seperti dalam Islam kan ada itu perintah simbol dari bentuk sopan santun itu adalah wahfid janahaka. Jadi wahfid janahaka itu rendahkan sayapmu. Jadi ketika permisi sambil tangannya rendah itu ajaran Islam itu. Sekarang ini karena katanya kita nggak boleh terlalu berlebihan menghormati orang itu. Saking nggak mau berlebihannya, nggak mau sopan. Lewat orang ya lewat aja, nggak ada permisi. Gitu itu yang ngajinya kurang jauh. Katanya kita Quran apa adanya, hadis apa adanya, tapi banyak itu saya lihat dari kelompok orang yang, nggak sopan sama sekali itu. Iya, ada bahkan sampai dalam tata kesopanan menyambut tamu. Jadi bertamu gitu ya, kita yang sedang bertamu, jadi termasuk tuan rumah lah. Ya masih muda, ya perasaannya berpendidikan, kaki itu duduk di atas kursi itu, silo di atas kursi gitu, padahal di sampingnya ya ada orang-orang tua, ya ada para tamu, sambil begitu sibuk HP-an. Iya, itu di acara yang memang, ya Allah, saya sampai kok gini gitu ya. Ya ini potret anak muda atau sudah berkeluarga, sudah punya anak. Anak muda sekarang yang begitu itu, yang apa ya, kehilangan taste. Jadi mungkin merasa modern, merasa apa. Nggak lupa menurut saya, ya memang sikapnya begitu. Di depannya ada orang-orang tua, ada undangan, ada orang sendiri bahkan. Tapi ya begitu. Jadi sudah kehilangan apa ya, tata krama adab. Jadi kakinya ya di atas kursi itu yang sambil sila gitu. Udah pun begitu nggak bicara dengan tamunya tapi dengan HP-nya sendiri. Dan itu sudah punya anak. Artinya anak muda tapi ya begitu. Jadi saya kadang, aduh, saya sih diam aja maksudnya itu ya, itu hak mereka lah. Tapi cerminan buat kita supaya kita ini tahu bahwa ketidaksopanan Bani Israel sejak dulu itu bukan Bani Israelnya, tapi memang setan mengajarkan begitu dan sampai hari ini pun mengajarkan hal yang sama untuk tidak
punya tata sopan santun ya. Jadi dirubah, mereka yang disuruh membungkuk itu dirubah dengan cara yang aneh-aneh. Mulai dari ngesot, ada yang lompat-lompat, terus macam-macam. Yang kalimat hitotun dirubah jadi hintotun. Gitu. Maka karena kedurhakaan mereka itu fa'arsalna alaihim rijzam minas sama'i bima kanu yadhlimun. Maka kami kirimkan atas mereka siksaan dari langit karena apa yang mereka telah berbuat zalim. Ya, jadi akhirnya memang kemudian Bani Israel disiksa ya, disiksa Allah, dikirimkan siksaan ya. Dan itu bukan karena Allah nggak sayang, nemen sudah sayangnya Allah sama mereka. Tapi ya lagi-lagi karena apa? Kelakuan mereka sendiri, karena ketidakmampuan mereka menjaga amanah. Jadi kalau kemudian sekarang misalnya apa? Tanah itu diperebutkan jadi berantem antara dulur-dulur Palestina dengan orang-orang Israel, mereka nanti akan diterangkan di ayat selanjutnya. Mereka kemudian tidak boleh bertempat di situ dalam sekian kurun waktu karena kesalahan mereka sendiri. Termasuk karena mereka ketika kemudian menyembah sapi dan lain sebagainya. Jadi kebolehan atau izin mereka untuk bisa menempati wilayah itu ya ketika mereka taat, tunduk, patuh pada ajaran Nabi Musa. Tapi ketika mereka kemudian durhaka, maka izin itu ya sudah tidak berlaku lagi. Gitu loh. Artinya bukan kemudian tidak boleh tinggal di situ, tapi tidak boleh menjadi penguasa di situ. Tinggal di situ ya siapa aja boleh, cuma itu tadi kembali kepada asalnya gitu loh. Sehingga root atau akar dari persoalannya itu adalah eh, apa? Kesalahan dalam menerjemahkan sejarah, kesalahan dalam menerjemahkan syarat kebolehan mereka untuk masuk ke promised land itu, tanah yang dijanjikan itu. Nah, itu yang sering keliru. Sehingga kata Allah, bima kanu yadzlimun, kalaupun mereka kemudian dilarang, ada nanti di ayat selanjutnya, mereka tidak boleh tinggal di situ ya karena kedoliman mereka sendiri, karena kesalahan mereka sendiri, di mana banyak sekali nikmat, di mana banyak privilege yang tidak mereka ini, yang tidak mereka syukuri, malah kemudian dibalas dengan kedurhakaan ya. Oke, sampai di situ. Monggo, kalau ada yang mau ditanyakan atau dinyatakan, silakan. Pertanyaan dulu, silakan. Mungkin ada yang mau disampaikan. Yang terkait dengan ayat ini. Dari siapa? Ayo, dari mulai Sumatera sampai Kalimantan. Monggo. Ada? Oke. Ada? Hmm. Bos, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu dok Malang, Oke, monggo, monggo, Bu. Dampit Malang, Mbak Monggo. Batuwa, saya ingin duwe murid Batuwa lansia. Oke, monggo, monggo, Badhe tahu, monggo, Bu. Nggih, alhamdulillah mabengi yo dijak renungan suci. Iso mabengi iso mayo dijak maca al-muluk, alhamdulillah. Muridé tuwek-tuwek akeh kok alhamdulillah. Murid
nom-nom cilik-cilik TK gak ono ya wis TK ya tambah seneng. Aku seneng Fatimah. Kabeh dulur-dulur kabeh nek diparingi enak kurang syukur engko dijupuk engko panjenengan nggih temen. Mulane ayo maca alhamdulillah sing kathah, maca alhamdulillah yang banyak terus biar ini syakartum la azidannakum kayak kenikmatan dunia sampai akhirat. Ini saya ke Malang ya dengan tugas perintah padahal betulnya nggak mau kemana-mana karena puasa tapi Pak Duhur naik berangkat ada perintah nang mendampit alah dampit lah Malang ke Malang bismillah lah kalau aku atailah bila ini pas bayang asar pas sedilu buka di semua ada perintah ayo minta pada Allah tapi yang infiru ayo berangkat ke Papan wasolan aku atailah bila ya 19 nang Pasuruan insya Allah terus nang Pasuruan Niku alhamdulillah aku tak berangkat nang Pasuruan kalau nang Marang dhisik nang Bari 19 nang rono insyaallah. Nggih. Nggih, matur suwun Ibu. Jadi Ibu ini sedang safari ke beberapa cabang di cabang Malang, kemudian juga cabang Pasuruan berangkat kemarin di dalam rangka pembinaan ini bersama Gus Naim juga insya Allah itu. Nah, Gus Naim sama Bu Nur juga, Pak Putri dan ada beberapa dalam rangka pembinaan. Jadi memang umat itu kan seperti tanaman ya, yang perlu disirami, perlu disiangi dari hama, perlu dicabut rumput-rumput yang mengganggu tanaman utama, perlu dipupuk, dan seterusnya. Jadi, ya tugas itu memang tugas yang kadang tampak sekilas itu tidak saja membutuhkan energi, endurance, tapi juga membutuhkan kesabaran. Karena kadang tampak kan, apa sih gitu. Nah, di umur Pupa yang sudah hampir 80 sekian, itu memang tugas berat. Saya sendiri kadang baru umur 50 gini aja udah ada gitu. Tapi ya bismillah. Oke, ada yang mau ditanyakan? Atau disampaikan? Oke, kalau tidak ada, saya rasa kajian kita cukup sampai di sini. Jadi dari ayat 162, 100 berapa tadi? Nah, 161 sampai 162 kita belajar bahwa kalau dikasih Allah, syukuri. Kalau dikasih syarat Allah, taati. Kan gitu. Kalau sudah berjanji sama Allah, penuhi. Itu loh. Kalau sudah benar-benar diarahkan Allah, ya jalani. Jangan dirubah, jangan ditambah. Kalau diperintah Allah, cara merawat jenazah begini, ya sudah, begitu saja. Kalau diberitahu Allah, banyaklah minta ampun, ya sudah, ayo banyak minta ampun. Gitu loh. Misalnya doa ini ya, doa Astaghfirullah Rabbal Baraya Astaghfirullah minal khataya
Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan maqbula wa yahab li rizqan halala wa tub alaina taubatan nasuha. Pertama ya, astaghfirullah rabbal baroya. Kita minta ampun atas kesalahan kita. Astagfirullah minal khadaya, kita juga minta dibersihkan, dihapuskan semua kesalahan. Kayak janjinya Allah kepada Bani Israil kan, nafir lakum khadayakum, kayak khadiatikum itu. Astagfirullah minal khadaya, sama. Pertama minta ampun, sama diperintah doa minta ampun. 2 kali itu minta ampun dua-duanya. Rabbi zidni ilman nafi'a. Yang ketiga adalah diminta berdoa apa? Minta ilmu wa wafiqni amala maqbula. Yang keempat diminta untuk mempunyai amal yang diterima. Nah, jadi apa? Pertama minta ampun, minta dihapus kesalahan, lalu minta ilmu manfaat, lalu minta amal yang makbul diterima. Lalu yang kelima baru wa yahabli rizqan halala. Ya Allah, dan anugerahilah aku dengan rezeki yang halal. Jadi baru kelima, setelah minta ampun, setelah minta ilmu, manfaat, setelah minta amal yang kelima boleh minta rezeki. Baru minta rezeki. Berdoalah minta rezeki. Tapi rezeki yang apa? Halalan. Batasannya itu halalan. Mau sedikit, mau banyak, minta yang halal dulu. Jangan minta yang banyak nanti halal haram diterabas, jangan gitu. Minta yang halal, boleh minta rezeki. Jadi wa yahabli rizqan halala. Di akhir yang ke-6 disuruh berdoa lagi, wa tub alaina taubatan nasuha. Minta diberi taubat yang taubat nasuha. Jadi dari 6 doa itu 3 diantaranya tentang minta ampun. Makanya orang Bani Israel itu diperintah masuk itu dengan pertama minta ampun dulu karena kita banyak dosa. Lalu kemudian kita minta ilmu manfaat, kita minta amal yang makbul, dan juga minta rizki yang halal. Tapi kira-kira doa-doa diwai sama ya, doakan ya saya minta apa? Pertama minta apa itu Pak? Biasanya. Minta apa biasanya? Rizki ya. Boleh minta rezeki, tapi itu loh, dari 6 doa tadi itu, 3 diantaranya itu minta ampun. Baru kemudian minta ilmu manfaat, baru kemudian minta amal yang diterima, dan baru kemudian minta rezeki yang halal. Semoga dulu-dulu di sini diberikan ampunan oleh Allah, maghfirah oleh Allah, dihapuskan kesalahannya, diberikan ilmu manfaat, diberikan amal yang diterima, dan diberikan rezeki yang halal dan thayyibah. Semoga Allah merahmati kita, membimbing kita dalam siratal mustaqim. Amin. Allahumma shalli wa sallim barik. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin muslimat wal ahkam. Allahumma hdina fi man hadayta wa atina fi man tawalla. Wa barik lana fi ma atayta wa qina syarra ma qadaita innaka taqdi wa la yuqda la yazum man hadaita wa barakatuh. Astaghfiru wa atubu ilaik wa asalamu. إن الله ما دفعنا البلاء والوباء ودن هستين من الجن والشياطين سيكون كفار بدنا نزينا ربنا ولا تجعلنا في القوم الظالمين اللهم ارفع درجاتنا ربنا منا فاكتبنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك ربنا اجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا المسكين ربنا منا فاكتبنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اللهم تعالى باب رحمتك اللهم انزلنا رحمة وعدد الأمطار وعدد ورحمة ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا أنت مولانا فانصرنا كما تعلمنا أنت مولانا فبيعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب يحضرون اللهم أخرجنا سبل السبيل ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Allahumma Bu. bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa hudan wa rahmah. Allahumma lakirna ma nasina alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafana ya rabbal alamin.